Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi sama saya ya di channel Viral Langit. Di sebelah saya ada Dika. Dika dulunya adalah murid saya ya. Dan sekarang Dika mau berdebat sama saya. Sharing lah tentang masalah apa Dik? Ini rada sensitif sih sebetulnya ya, karena apa ya? Ya banyak penggemarnya ya, termasuk di sekolah ya, banyak lah ini. Ya ini bukan acara untuk menjudge, menghakimi orang ya, Dik ya. Kita hanya membahasnya atau apa ya maksudnya? Kalau di tulisan sih lebih ke bilangnya lebih ke menyampaikan perspektif lain tentang yang teman-teman suka gitu. Oh mungkin melihat dari sisi lain gitu ya. Oke. Dika memang suka banget. Dika kebetulan punya blog ya. Alhamdulillah ada. Blognya namanya apa Dik? Untuk nama linknya Perbitsan. Perbitsan, nanti saya tulislah di linknya di deskripsi ya. Jadi memang Dika di blognya itu sering bahas tentang K-pop ya, teman-teman K-pop nih. Jadi orang-orang yang jangan ini duluan ya, jangan ini mungkin yang dibahasnya rada sensitif untuk bukan sebagai orang, banyak orang yang karena memang suka sama K-pop. Kadang-kadang kalau dibicarain tentang K-pop tuh dia langsung ya, kayak reaksinya tuh kurang jadi langsung reaksif gitu. Perasaan ya gimana sih kalau orang yang idolanya mungkin atau kesukaannya dibicarain diusik-usik, kayaknya langsung inilah gitu. Nah, kita mau bicarain dari sisi yang lain lah. Kita dari mana nih? Kita bicarain dari mana nih? Yang ini aja kan di blognya itu di chapter pertama ya Dika tuh. Di chapter pertama itu ngomongin tentang apa Dika itu? Kalau chapter pertama itu tuh lebih ke pendahuluan sih Pak. Jadi pengenalan. Pengenalan. Jadi apa alasan dari ini dibahas gitu? Kenapa sih ngebahas tentang Korea dan segitulah. Oke. Jadi ini aja pertama menurut Dika tuh K-pop itu apa sih? K-pop itu singkatan apa sih sebetulnya? Korean pop. Korean pop ya. Ya Korea gitu. Apa Korean pop itu semua jenis musik atau cuman genre popnya aja sebetulnya? Atau semua jenis musik yang dari Korea disebutnya K-pop atau gimana? Kalau secara definisi ya mungkin ke jenis musiknya lebih ke musik Korea. Tapi kalau budayanya masuk nggak itu ke situ sebetulnya? Cuman sekarang jadi ke kayak perluasan definisi gitu kayak. Jadi hampir semua dari Korea disebutnya K-pop atau gimana tuh? Nah sekarang enggak sih, cuman K-pop itu untuk musiknya aja, biasanya untuk boyband yang kayak gitu sih Pak. Kalau misalkan budayanya gitu disebutnya apa biasanya tuh? Lebih ke Hallyu semuanya. Budaya Korea itu belum Hallyu itu untuk istilah gelombang Korea yang mendunia. Hallyu itu bahasa Korea? Hallyu itu bahasa Korea. Kalau bahasa Inggrisnya Korean Wave. Korean Wave, gelombang Korea gitu ya mungkin. Hallyu. Saya pertama baca blog kamu kiranya itu tuh dari bahasa agama lain gitu. Karena tuh bahasa yang agama lain gitu. Keren dari situ Pak bahasanya. Bukan ya? Itu bahasa Korea. Mungkin karena mirip aja ya. Oke. Selanjutnya saya mau tanya dulu ya sebelum kita bahas yang lain-lain. Panjang chapternya ada berapa chapter tadi? Ada 12 kalau nggak salah. 12 teman-teman. Dibaca di blognya 12, udah panjang ya. Nah sebelum kita ke situ kita mau ini aja dulu. Kenapa Dika milih ngebahas ini? Kenapa nggak hilafah gitu? Kenapa yang dibahas K-pop gitu? Kenapa nggak HTI aja gitu? Dulunya sih sering gitu bahas tentang selain K-pop ya, selain K-pop, oke. Banyak pembahasan yang menarik. Cuman kan K-pop itu lebih ke anak muda. Nah, karena saya juga anak muda Pak, jadi pengen lebih ke menyuarakan gitu. Harusnya Dika juga di tulisan itu tuh kayak ngambil perspektif Islam. Nah, jadi anak muda gimana nih sudut pandang tentang yang mereka suka itu pakai sudut pandang Islam gitu. Sejak kapan tertarik dengan K-pop itu ya, Korean Wave itu gitu maksudnya? Ada di beberapa chapter itu disampaikan kalau untuk pembahasan Korea itu udah lama. Udah hampir 2 tahun ke belakang atau setahun ke belakang lah Pak. Tapi kelihatannya baru sekarang salah nih. Maksudnya jadi bikin blognya baru kapan tuh kira? Belum lama kan? Blog udah lama. Udah diisi itu. Cuman Korean itu baru. Jadi yang dulu apa yang dibahas? Dulu mah lebih ke nge-repost aja sih sama
kan pernah ada Islam Nusantara, nah itu juga pernah. Oh pernah. Maksudnya nge-repost yang lain gitu. Ya, ya. Kalau sekarang mah bikin sendiri maksudnya Yes. ya oke. Opini sih. Oke. Terus apa lagi tuh alasannya kenapa harus K-pop di? Nah, kenapa kata Bapak tadi baru bahas Korea, sebenarnya enggak sih Pak. Dulu juga bahas, cuman nah itu dia responnya bikin down. Kenapa gitu? Respon dari siapa tuh? Respon dari penggemar. Dulu juga bukan opini pribadi, kalau dulu itu bukan opini pribadi. Jadi lebih ke nge-repost video. Iya. Video-video Korea, cuman ya disangkut pautan dengan apalah gitu, konspirasi. Oke. Cuman Responnya lumayan lumayan gila. Oke. Ya karena itu, tapi di nge-repost itu dibaca dulu nggak? Maksudnya apa? Ya kan nge-reposting nge-post Video. Oh video. Nggak, itu ditonton dulu. Ya pasti. Udah tahu bakal begitu gitu reaksi orang. Tahu sih Pak. Udah tahu resikonya, udah tahu ya. Udah tahu resiko. Oke. Itu sih penting, kalau mau nge-repost harus tahu resiko dulu. Oh iya betul. Karena itu punya orang loh, Di. Ya. Cuma repostnya punya orang kan. Ya. Jadi bukan hasil seluruhnya pemikiran kita kan. Ya. Cuman kita rada setuju lah gitu dengan itu lalu kita post ya. Terus yang sekarang itu udah tulisan asli pribadi gitu sendiri. Maksud Yang di blog itu maksudnya. yang di blog itu banyak campur tangan dari pemikiran yang lain juga sih Pak. Jadi untuk penulisan ya, Jadi setelah bahas tentang yang video tadi yang banyak responnya nggak baik, terus ya. Kenapa bisa nggak baik gitu ya? Kenapa coba? Tapi gimana reaksinya lewat apa biasanya? Lewat nge-WA langsung atau di komen di situnya atau gimana? Ada yang langsung, ada yang ngomen, ada Yang paling ini apa komennya nih? anti Korea katanya. Oh gitu ya. Emang nggak boleh ya anti Korea atau gimana? Gak boleh lah. Di chapter pertama itu dijelaskan Korea itu menurut saya ya cuma negara, ya. bahasa sama budaya. Jadi nggak ada poin yang bisa diantikan sejauh itu. Oke, kita sebentar ya, dikit-dikit ya. Jadi saya nggak anti. Oke. Sekali lagi saya nggak anti. Ditegasin di sini, Dika walaupun ngebahas K-pop itu bukannya, hah? Sebut nama. Oh nggak boleh? Nah, iya, nggak boleh. Oke, nanti diedit. Oke, jadi ini memang ngebahas tentang K-pop ya Korea, tapi nggak anti. Nggak anti sama Ya kayak sekali. gini aja lah, kita bahas baso dari sudut pandang yang lain. Iya, tepat. Tapi kita nggak anti walaupun kita nggak makan gitu misalkan ya. Ya sama lah ini juga bahas K-pop cuman ya nggak anti gitu. Tapi ada batasannya nggak? Kayak tadi kata Dika kan, kalau misalkan Korea itu cuma sebuah negara, siapa lagi tadi? Itu secara tadi kan dibilangin anti Korea. Nah, Iya. nggak ada poin yang bisa diantikan gitu dari Korea. Kalau kita lihat Korea itu sebagai negara, bahasa dan budaya, sebenarnya itu sih Pak poinnya. Kira-kira orang kenapa menyebut Anda itu anti? Kira-kira dari apa dilihatnya, Pak? Mungkin karena ya apa ya? Apa jadi dari tulisan tuh? Itu belum sampai ke tulisan, Terus kenapa, Pak? Kira-kira kenapa itu? Mungkin ekstrim aja. Ekstrimnya di mana? Videonya kayaknya ekstrim. Soalnya bukan saya yang bikin. Emang videonya tentang apa gitu? Tentang Korea dan kan konspirasi nih teman-temannya. Jadi kalau udah bahasa konspirasi itu memang beda. Jadi rada sensitif sih. Iya, emang sensitif. Jadi mungkin saya juga mencoba untuk memposisikan di teman-teman yang pecinta Korea lah. Mungkin emang nggak enak ya caranya, mungkin salah. Jadi saya juga Pak nulis itu mengklarifikasi sebenarnya. Oke. Maaf. Salah. Ya, jadi untuk teman-teman yang berpikiran beliau ini anti Korea ya, sebetulnya enggak sih. Enggak anti Korea. Cuman ya suka begini, sebetulnya suka sih. Suka nggak sih itu sama Korea? Suka nggak? Kalau biasa sih lebih. Kalau sebagai negara lah saya tanya, suka nggak tuh Korea? Sangat suka, luar biasa suka. Kenapa? Sukanya di mana? Budaya apanya gitu? Kalau bukan budaya tapi lebih ke sistemnya sih Pak. Kalau Korea pemerintahannya apa? Korea Selatan itu demokrasi. Korea Utara komunis. Presiden. Demokrasi itu kayak kita, ya. Kayak Indonesia gitu. Hampir mirip. Presiden kan itunya sama. Ya. Oh iya. Cuman luar biasa, pengembangan budayanya luar biasa. Kayaknya memang itu mah didukung pemerintah mungkin ya. Sangat didukung. Baca aja di chapter 3 itu ada. Negeri Impian juga ada. Oh, Negeri Impian namanya. Oke. Impian. Jadi teman-teman nanti saya mau bahas satu-satu ya, chapter 1 apa satu. Tapi ini belum chapter 1, ini baru pengenalan dulu ya. Iya, baru pengenalan. Pengenalan dulu jadi.
Oke, kalau dari tadi negara ya, kalau misalkan dari budaya tuh suka juga. Budayanya lebih ke apa ya? Karena Korea itu hampir mirip sama Jepang, jadi budayanya sopan santun gitu sih Pak. Cuman yang mungkin teman-teman nggak tahu, salah satu budaya di Korea itu ada budaya sake. Sake itu apa? Kayak minum-minum gitu Pak. Jadi kalau misal bapak atasan, saya bawahan. Nah. Kalau kita nggak berani ngomong teh, berarti harus minum dulu bareng dua gitu. Oh, begitu. Salah satu budayanya itu jangan ditiru teman-teman. Oh, jadi misalkan iya. Oke. Soalnya kan kalau Iya. udah minum nih, kita kan bebas gitu Iya. kan. Jadi iya. orang-orang Korea itu memang canggung dulunya. Oh, tapi berkat si sake ini ya. Ya, Oh. Ya kalau misalkan lihat drakor ya drama Korea kan gitu. Kan suka banyak tuh tempat-tempat makan minum ya. Oh, memang ada budaya gitu yang kayak Jepang lah ya. Ya. Kalau Jepang mah minum teh mungkin ya. ya itu. Ya kalau di Jepang kan minum teh tuh upacara kalau menurut mereka kan. Iya. Jadi minum teh tuh bukan cuman minum aja udah, Iya. tapi ada Nah, ritualnya sama. gitu kan. Iya. Oke. Seru sih. Soalnya kan Jepang, Korea juga sempat dijajah sama Jepang. Nah, nanti itu dibahas juga. Korea dijajah sama Jepang. Ya, Oh, pernah kita? pernah dijajah sama Jepang. Korea mana nih? Korea dulu kan nyatu. Oh, sebelum pisah. Sebelum bisa dijajah sama Jepang. Oh, jadi bahasanya banyak teman-teman. Banyak. Banyak. Itu Korea itu baru Korea ya. Dan kenapa kita bahas Korea? Yang nggak bisa dipungkiri sih sebetulnya di Indonesia aja di kita nih yang namanya penggemar K-pop itu apa sih namanya? K-popers itu untuk pecinta Koreanya K-popers. K-popers ya, Pecinta itu untuk umum ya. Musik Kalau sih. misalkan untuk grup band kan ada lagi ya, misalkan Ya, EXO. K-popers. Oh ya, Ya EXO kan beda lagi nama penggunaannya. XL. Ya, kenapa itu? Karena banyak yang suka, mungkin bukan hanya di Indonesia sih, di seluruh dunia kan banyak yang suka. Jadi kalau misalkan dibahas tuh memang lumayan seru dan lumayan Pasti sensitif. ada sensitif dan saya juga pasti ngasih kayak edukasi lah buat teman-teman supaya nggak terlalu kebablasan. Iya. Nah, dan menurut Dika nih, sebetulnya, oh ya diedit lagi teman-teman. Kenapa? Apa yang salah sebetulnya dengan anak muda kita kira-kira gitu? Nah, kadang ini Pak, yang dibahas dari Korea tuh seolah kita nyalahin ke K-popnya, seolah kita nyalahin ke idolanya. Padahal lebih ke apa ya? Lebih ke kayak memanage diri kita gitu dalam menyukai sesuatu gitu. Oke. Berarti bukan ke idolanya ya, tapi ke diri kita sendiri. Jadi mungkin bisa dibilang yang salah itu bukan budaya Koreanya sebetulnya Ya, kan ya. ya. Jadi kitanya yang sukanya sebetulnya Ya, kita yang harus lebih yang lebih biasanya kebablasan mungkin bisa dibilang itu ya. Ya benar. Jadi kadang-kadang saking sukanya itu kita nggak bisa membedakan lagi. Nah itu. Itu biasanya itu yang jadi masalah. Kita tuh sama Muslim gitu. Ya, itu bahasanya Nanti. panjang lagi ya. Ya maksudnya gini, suka boleh gitu kan. Ya tiap orang kan pasti suka sesuatu. Tapi kalau berlebihan, nah itu yang paling jadi masalah tuh sebetulnya itu. Berlebihannya itu. Kadang-kadang ada yang bilang tuh mendewakan gitu ya. Ya. Mentuhankan boleh dibilang gitu. Kadang-kadang ada penggemar yang mentuhankan idolanya gitu. Ya. Termasuk ya Korean web ini gitu. Kadang-kadang ya bisalah mungkin ada berita penggemar yang berani mati lah gitu. Kan idolanya tuh bunuh diri. Terus dia berani bunuh diri juga lah untuk mengikuti idolanya itu. Itu juga salah satu dari alasan ini ditulis Pak. Jadi lebih ke respon teman-teman. Saya ngambilnya yang muslim ya, yang muslim aja. Sejauh ini yang muslim aja. Jadi teman-teman yang muslimah, kenapa ditekanin muslimah? Soalnya ya kebanyakan dari perempuan. Iya. Ada datanya 90% katanya. Pecinta Oke. Korea tuh di seluruh dunia 90% wanita Pak. Wanita. Iya. 10%-nya cowok Cowok yang dan sebagai cowok dan yang itu tuhnya lah ya. cowoknya yang gitu Oke. katanya. Kok bisa segitu besarnya ya? Itu apa? Efek dari Korean web itu kenapa bisa sampai Kalau segitu? ditanya efek nanti ke pembahasan yang lain. Soalnya di chapter ketiga itu dibahas bagaimana mereka tuh bisa seperti itu Pak. Oh. Luar biasa keren pokoknya. Teman-teman baca aja ya. Nggak, kira-kira gambarannya kenapa tuh? Kira-kira kenapa bisa sampai sebegitu besarnya gelombang Korean ini? Kalau flashback nih, kan Korea tuh pernah dijajah nih.
sama Inggris tadi. Sama Jepang. Jepang. Oke. Kan nggak enak tuh rasanya dijajah. Ini saya ngutip dari perkataan Presiden Korea ya. Presiden Korea, oke. Jadi nggak enak tuh. Jadi mereka tuh punya tujuan untuk menjadi negara powerful, negara yang indah gitu, paling indah. Terus tapi bukan dengan senjata, melainkan dengan budaya. Nah ini tujuannya. Jadi pakai budaya. Dan saya kira berhasil. Sangat berhasil. Sangat berhasil. Karena kata dia, kalau pakai budaya kita tuh kalau dijajah nggak ngerasa kejajah. Wah. Paham nggak Pak? Oke. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Karena ya kalau bahasanya panjang lebar ya, tapi ini kalimatnya bahaya ini. Maksudnya ya dan ini ya kita muslim ya, sama muslim ya. Kita tahu lah ada perkataan gini, kalau misalkan ngejajah suatu generasi nggak tahu bangsa atau apa gitu ya, dijajahnya paling gampang tuh lewat itu budaya. Ekonomi ya. Kalau itunya udah kejajah, sebetulnya nggak kerasa kejajah kan. Jadi rasanya biasa aja, tapi sebetulnya itu terjajah. Dan kayaknya cocok lah sama yang tadi ya. Kayaknya cocok sih kayak gitu. Jadi namanya hegemoni budaya. Coba teman-teman hegemoni budaya ya. Budaya. Itu dibahas di chapter mana tuh? Chapter 3 negeri impian. Tapi itu salah satu chapter yang membuat saya lebih suka sama Korea Selatan. Soalnya keren. Oke. Cuman Mbak, kayak gitu dah. Jadi beliau ini sebetulnya suka loh sama Korea. Sama negara. Saya juga suka ya. Saya juga suka. Tapi kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya kadang-kadang sembunyi-sembunyi juga sukanya itu. Karena takutnya kisahnya dianggap apa gitu. Jadi kadang-kadang yang suka Korean itu kadang-kadang disebutnya alay mungkin ya, atau gimana gitu. Sebetulnya saya juga suka. Kadang-kadang saya juga suka nonton di YouTube ya. Boyband atau girlband. Cuman kadang-kadang saya suka malu kalau ketahuan orang. Itu saya juga nggak tahu kenapa. Masalahnya saya juga nggak salah kan. Iya. Kalau cuma suka doang kan nggak masalah. Nah itu dia. Soalnya suka Korea tuh udah jadi stigma gitu Pak. Jadi kalau suka tuh pasti gitu. Misal kayak Korea kan kayak sering dibilang pecinta plastik lah. Nah, plastik masalah di operasi ya maksudnya. Kan budaya di sana operasi plastik. Oke. Kan budaya itu kalau ini ya maaf ya, kalau cowok kan pakai anting artisnya kan. Oh iya. Terus setelannya kayaknya lebih hindari ceweknya loh nih. Iya. Disebut lagi, kita edit lagi. Ya kan kayak gitu ya budayanya. Iya. Jadi kadang-kadang saya juga takutnya dianggapnya gitu loh. Padahal kalau cuma suka lagunya doang kan apa salahnya gitu ya? Ya gitu. Dan nanti juga dibahas apa bedanya sih Korea sama lagu pop yang lain, sama Bollywood, Hollywood ya. Sebenarnya gini ya teman-teman, ibarat ada warung nih, terus tiba-tiba rame, terus kita jadi penasaran kan apa sih di balik itu. Nah itu lebih ke sana sih. Korea kan sekarang lebih hype banget. Entah itu dari sekarang iklan Korea kan yang yang mereka ikan mie itu Korea juga ya. Siwon ya buat kopi dah. Ya apa bedanya dengan Bollywood kan? Ya nantilah dibahas. Iya, Bollywood banyak yang suka loh. Di Indonesia tuh banyak yang suka Bollywood. Kenapa itu nggak jadi apa ya? Nggak jadi pembahasan. Nggak jadi pembahasan dan nggak jadi masalah gitu. Kenapa cuman Korean Web ini yang jadi masalah? Nah nanti juga saya kayak memasukkan pendapat itulah nanti. Oke. Jadi teman-teman bahasannya masih banyak ya, masih panjang bahasannya. Dan ini sudah hampir 20 menit. Jadi di pembicaraan ini kita segini dulu ya. Nanti kita bahas lagi tentang chapter. Masalah ini masih banyak sih sebetulnya ininya ya. Masih pembahasannya banyak. Sebelum ke chapter 1 juga masih banyak pembahasannya. Tapi memang kita mau bahas satu-satu lah. Nah, misalkan tadi bahasannya banyak loh, kenapa Korean Web itu bisa lebih jadi pembicaraan dan jadi masalah. Iyanya kelihatannya daripada budaya-budaya yang lain. Sebetulnya budaya yang lain juga kan banyak loh. Iya banyak. Bollywood, terus budaya Amerika Bollywood, juga banyak ya. Iya banyak. Amerika juga banyak. Jepang juga kan? Apalagi Jepang? Jepang banyak kalau kita budayanya ini ya, pakaian, restoran Jepang itu banyak juga. Kenapa enggak? Cuman kenapa Korean aja yang jadi masalah? Kenapa harus Korea? Kenapa harus Korea? Mungkin itu Boleh ngasih kesimpulan Pak? Oke, boleh. Kesimpulannya dari tulisan ini, dari pembahasan ini sampai ke depan, mungkin kesimpulannya adalah saya nggak anti Korea, nggak anti sama sekali sama Korea.
ganti sama Iya. sekali. Cuman ya itu tadi ada sesuatu yang harus dibicarakan, ada sesuatu yang harus dibahas. Oke. Nggak selamanya budaya luar tuh kita langsung terima, kita langsung terapkan. Iya. Ada masanya kita bahas itu gitu. Ya. Cuman ya kita mencoba untuk saya pribadi mencoba untuk membuka pikiran gitu Pak, membuka pikiran dan membuka mata gitu, bahwa gak selamanya apa yang teman-teman suka itu baik, gak selamanya yang teman-teman suka itu memang teman-teman butuhkan gitu. Iya. Jadi lebih ke selain muhasabah ya kita juga harus memfilter lah kekuatan dari luar, budaya dari luar, dan itulah apapun dari luar. Ya, mungkin ya tambahan sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita suka sesuatu itu, jangan, kalau dalam Islam itu sebutnya apa ya? Buta apa ya? Ya maksudnya jangan buta lah gitu. Taklid ya itu ya. Maksudnya dilihat dulu yang kita suka tuh kayak gimana, sejarahnya gimana, efeknya gimana. Jadi jangan sampai kita suka terus kita sampai nggak bisa melihat bahwa itu tuh jelek. Ya. Ada sisi jeleknya tapi Ya. kita nggak bisa lihat gitu. Jangan sampai suka tuh kayak gitu. Jadi suka tuh harus pakai ilmu lah Ya. intinya ya. Suka tuh harus pakai ilmu. Apapun harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Benci itu harus pakai ilmu. Jadi supaya kita nggak apa ya, maksudnya nggak salah jalan lah, Ya. mungkin gitu ya. Nggak salah arah gitu. Kalau Al-wala misalkan wal-bara itu kalau di Islam. apa? Al-wala wal-bara. Apa itu maksudnya? Jadi cinta dan benci itu ada itunya, ada ilmunya. Oh iya ya. Jadi intinya ya itulah, maksudnya ya harus ada ilmunya. Jangan cinta buta lah istilahnya. Jadi harus pakai logika Pak kalau apa-apa ya. Begitu ya teman-temannya. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita ini apa artinya cinta ya? Kayaknya gitu ya. Gini kan lope ya kalau di ini. Kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Nanti ditonton lagi lanjutannya ada yang kita bahas lagi tentang Chapter 2. chapter 2 ya, seputar K-pop lah. Banyak ya. Oh, kalau chapter 2 itu tentang sejarah masuknya Islam ke Korea Selatan. Nah, nonton. Oh iya. Itu anak-anak muda harus nonton loh. Wajib Maksudnya nonton. nggak harus nonton, baca, tapi yang minimal baca, nonton biar tahu, biar paham gitu. Bahwa di Korea juga ada orang Islam nih. Kadang-kadang gitu. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa didukung channelnya, di subscribe, di like dan komen lah. Begitu ya. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Dah.